Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlia Ratu Chania dengan NIM 2114050075. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna wa qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya terjemahan surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Selanjutnya tafsiran surah Al-Isra ayat 78 sampai 80 menurut Ibnu Katsir. Yang pertama, menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan dulukusi syamsi ialah tenggelamnya matahari menurut Ibnu Mas'ud, Mujahid, dan Ibnu Zaid. Hashim telah meriwayatkan dari Mughirah, dari Sya'bi, dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan dulukusi syams ialah sesudah matahari tergelincir dari pertengahan langit. Nafi meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar, dan Malik di dalam tafsirnya meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ibnu Umar. Hal yang sama telah dikatakan oleh Abu Barzah al-Aslami yang merupakan riwayat lain dari Ibnu Mas'ud dan Mujahid. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Humaid, yang artinya dari Al-Hakim Ibnu Bashir, bahwa telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Qais dari Ibnu Abu Layla dari seorang lelaki dari Jabir ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa ia pernah mengundang Rasulullah SAW dan sebagian sahabat yang dekat dengannya untuk suatu jamuan makan yang diadakannya. Mereka selesai dari jamuan makan itu saat matahari tergelincir, lalu Rasulullah SAW keluar dan bersabda, "Hai Abu Bakar, keluarlah, ini adalah saat matahari baru tergelincir." Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula melalui Sahal Ibnu Bakar dari Abu Uwah dari Al-Aswad Ibnu Qais dari Nabi An-Nazi dari Jabir dari Rasulullah SAW dengan lafaz yang semisal. Dan firman-Nya mengatakan, liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Yang dimaksud ghasaqil lail ialah gelapnya malam hari, dan menurut pendapat lain artinya terbenamnya matahari. Dapat disimpulkan dari makna ayat ini waktu lohor, asar, dan maghrib serta isya. Selanjutnya firman Allah, wa qur'anal fajr, dan dirikanlah pula solat subuh. Yang dimaksud dengan Qur'anal fajri ialah solat subuh. Telah disebutkan di dalam sunnah dari Rasulullah SAW secara mutawatir melalui perbuatan dan ucapannya yang merincikan waktu-waktu sholat tersebut seperti apa yang sekarang dilakukan oleh semua pemeluk agama Islam. Mereka menerimanya secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lain yang sesudahnya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri. Keutamaan sholat berjamaah atas sholat sendirian ialah 25 derajat, dan malaikat yang bertugas di malam hari dan yang bertugas di siang hari berkumpul dalam sholat subuh. Menurut lafaz lain yang ada dalam kitab Sahihin, melalui jalur Malik dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat malam hari dan malaikat siang hari silih berganti kepada kalian, dan mereka bersua di dalam sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang bertugas pada kalian di malam hari naik ke langit, lalu Tuhan mereka yang lebih mengetahui menanyai mereka tentang kalian, bagaimanakah keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Mereka menjawab, kami datangi mereka sedang mengerjakan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang mengerjakan sholat. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat sunat malam hari sesudah sholat fardu. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyai mengenai sholat yang paling utama sesudah sholat fardu, maka beliau menjawab, sholatul lail, sholat sunat malam hari. Selanjutnya firman Allah, nafilatal laka, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah bahwa engkau secara khusus wajib melakukan hal itu. Maka mereka menganggapnya sebagai suatu kewajiban khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Inilah yang dikatakan oleh salah satu pendapat di antara dua pendapat yang ada di kalangan ulama. Firman Allah selanjutnya, asa ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ibnu Jarir mengatakan, kebanyakan ulama ahli takwil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji ini ialah kedudukan yang diperoleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti, yaitu memberikan syafaat bagi umat manusia agar Tuhan mereka membebaskan mereka dari kesengsaraan hari itu. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Bandar, dari Gundar, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq dengan sanad yang sama. Hal yang telah diriwayatkan pula oleh Abdul Razak dari Ma'mar dan As-Sawri dari Abu Ishaq dengan sanad yang sama. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedudukan yang terpuji ini adalah kedudukan syafaat. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abu Nujai dari Mujahid. Pendapat yang sama dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Selanjutnya, wa qur rabbi dkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Jarir dari Kabus Ibnu Abu Zabyan dari ayahnya dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah lalu diperintahkan untuk berhijrah, maka Allah menurunkan firman-Nya, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Imam Tirmizi menilai bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Hasan Al-Basri dalam tafsir ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir Mekah saat mereka sepakat di antara sesamanya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengusirnya atau mengikatnya, dan Allah berkehendak untuk memerangi ahli Mekah. Maka dia memerintahkan kepada Rasulnya untuk berhijrah ke Madinah, yang antara lain firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 80. Qatadah mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Yang dimaksud adalah kota Madinah, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Yang dimaksud ialah Mekah. Hal yang sama telah dikatakan oleh Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Pendapat inilah yang paling terkenal. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, masukkanlah aku secara masuk yang benar, bahwa yang dimaksud ialah mati, dan keluarkan pula aku secara keluar yang benar. Maksudnya adalah kehidupan sesudah mati. Firman Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.
Al-Hasan Al-Basri dalam tafsir ayat ini mengatakan Allah menjanjikan kepada Nabi SAW bahwa dia benar-benar akan mencabut kerajaan Persia dan kejayaannya, dan dia benar-benar akan memberikan hal itu kepadanya. Allah juga benar-benar akan mencabut kerajaan Romawi dan kejayaannya, lalu dia memberikannya kepada beliau.